Hello Champions! Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba nih. Pada kesempatan kali ini, kira-kira kita bahas apa ya? Pasti penasaran kan? Yuk simak video ini! Engine start will be commanded at T-minus 3 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engines up and running. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai SpaceX Falcon 9. Harapan bagi peradaban manusia. Mulai dari satelit Sputnik, satelit artificial yang diluncurkan oleh Uni Soviet Rusia pada tahun 1957, mendaratnya manusia di bulan pada tahun 1960-an, hingga feeds Instagram ciamik milik NASA yang bisa kita nikmati. Bahkan, berbagai konspirasi alien receh di sosial media merupakan pertanda bahwa peradaban manusia selalu memiliki rasa penasaran akan bibit, bebet, bobot, kehidupan di luar angkasa. Eksplorasi luar angkasa yang sebelumnya adalah ladang kompetisi antara Uni Soviet Rusia dan Amerika selama periode Perang Dingin. Sekarang mampu diakses oleh korporasi privat seiring berkembangnya teknologi. Persaingan ekspedisi luar angkasa dari korporasi swasta bisa dilihat dari eksistensi SpaceX oleh Elon Musk, Blue Origin dari Amazon Jeff Bezos, dan Boeing sebagai partner veteran NASA. Untuk mendarat di ISS, International Space Station, NASA memiliki kontrak untuk meluncurkan roketnya dari Rusia. Namun, kalkulasi post-kontrak yang dilakukan oleh NASA melahirkan ajang untuk korporasi agar mampu membuat roket yang bisa diluncurkan di negeri Paman Sam atau Amerika sendiri. Hal inilah yang kemudian melahirkan Commercial Crew Program atau program kru komersial oleh NASA. Kru SpaceX dinamakan Dragon Crew meluncur dari Kennedy Space Center pada tanggal 30 Mei 2020 lalu dengan roket bernama Falcon 9 yang sukses mendarat di ISS. Peluncuran ini sempat menuai rasa sukacita dari publik karena merupakan momen historis dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Namun, di balik itu semua, Falcon 9 lebih dari sekadar Dragon Crew dan kesuksesannya yang diselebrasi oleh khalayak ramai. Falcon 9 merupakan percobaan yang sempat gagal, namun memiliki lebih dari 100 misi peluncuran dalam periode 1 dekade. Falcon 9 merupakan penemuan saintifik dengan fitur yang ikonik dan inovasi penting, sebab memiliki badan yang bisa digunakan kembali, atau semi-reusable rocket. Huh? Reusable? Yes, you read it correctly. Here's why we love SpaceX Falcon 9. Pertama, partially reusable rocket. Falcon 9 memiliki 3 bagian badan, yaitu interstage, second stage, dan capsule, baik untuk kru astronot maupun kargo. Dengan adanya aksesibilitas eksplorasi luar angkasa yang semakin luas, hal ini menurut kami perlu dirayakan.
Selain itu, hal ini juga memberikan secercah harapan terhadap peradaban manusia. Karena eksplorasi planet bumi kedua, spoiler alert, it's Mars, yang sekarang jauh lebih mungkin untuk dilakukan. Lalu, apakah kesuksesan Falcon 9 terjadi semudah mengayunkan tongkat sihir? Oh, tentu tidak. Falcon 9 Grasshopper pertama kali meluncur pada tanggal 21 September 2012. Namun, hanya mampu untuk terbang setinggi 54 meter. Percobaan kedua pun hanya meraup ketinggian 40 meter. 14 meter lebih rendah daripada percobaan pertama. Percobaan ketiga, Grasshopper mampu mencapai ketinggian 80 meter dengan penambahan beberapa fitur navigasi. Falcon 9 V1.1 meluncur sebagai roket pertama oleh SpaceX, membawa satelit Cassiope menuju orbital. Falcon 9 V1.1 mampu menembus lapisan atmosfer, namun kemudian gugur dan jatuh di lautan. F9RDF atau Falcon 9 Reusable Development Vehicle yang dapat meluncur sekitar 800 sampai 1000 meter di udara saat dicoba mulai digunakan. Falcon 9 berkali-kali harus mendarat di permukaan laut. Bahkan, dalam peluncuran F9RDF yang terakhir, sebuah sensor terblokir dan membuat roket tersebut meledak di udara secara autopilot karena alasan keamanan. Setidaknya, Falcon 9 telah meledak 2 kali saat mencoba untuk mendarat. Hal ini menunjukkan bahwa Falcon 9 merupakan karya kemanusiaan yang berkali-kali gagal sebelum akhirnya sukses menjadi produk yang murah dan inovatif. Menunjukkan bahwa dalam mencapai kemenangan, peradaban manusia harus mampu melewati limitasinya sendiri, walaupun harus jatuh beberapa kali. Kepopuleran SpaceX dan Falcon 9 bahkan sampai ke tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada peluncuran Falcon 9, Indonesia mengikutkan satelit telekomunikasinya, yaitu Nusantara 1, yang menuju luar angkasa. Desisi ini dibuat dalam bermacam faktor, yang meliputi politik, reputasi, dan kepercayaan. Adanya embargo dari negara barat membuat Indonesia tidak mengkonsiderasi perusahaan Tiongkok, yang pada akhirnya SpaceX dipilih karena reputasinya yang ciamik dan banyaknya angka kesuksesan dalam peluncuran roket-roketnya. Falcon 9 adalah salah satu karya terbaik SpaceX dan pamong eksplorasi luar angkasa dengan efisiensi mesin yang besar, aksesibilitas peluncuran yang luas, serta harapan yang besar bagi mereka yang menggeluti penemuan alam semesta raya. Menganalisis tingkat respons SpaceX yang tinggi terhadap kendala-kendala internal dan eksternalnya, memperhitungkan kalkulasi budget pembangunan roket dan dana alokasi perusahaan swasta, sehingga masyarakat bisa berekspektasi tinggi terhadap milestone Falcon 9 di masa depan, dan semoga masa depan eksplorasi luar angkasa bisa menjadi lebih baik secara keseluruhan. Gimana nih materi kali ini? Seru banget kan? Pantengin terus channel Forum Studi Teknik untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.